saya Andika Hareva, Prodi Pendidikan Bahasa Perancis tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang presiden. Nah, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Dan yang pertama, apa saja program menjadi presiden? Dan yang kedua, kapan program presiden dilaksanakan? Dan yang ketiga, bagaimana program kerja presiden dapat dilakukan dengan benar? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan tersebut. Yuk simak penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan presiden itu apa ya. Nah, presiden itu adalah suatu kepala negara dan pemerintahannya dalam suatu negara. Tugas seorang presiden mencakup sebagai kepemimpinan, pembuatan kebijakan dan representasi negara di tingkat nasional maupun internasional. Seorang presiden biasanya dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatannya tertentu sesuai dengan konstitusi negaranya. Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin, dan poin yang pertama, sebagai seorang presiden tugasnya mencakup kebijakan ekonomi, keamanan nasional, pendidikan dan kesehatan, dan banyak lagi. Program-program yang dijalankan oleh seorang presiden bervariasi, tergantung pada prioritasnya dan platform politiknya. Nah, beberapa contoh program yang umum termasuk reformasi ekonomi, kebijakan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan sistem kesehatan. Dan poin yang kedua, program presiden dilaksanakan sepanjang masa jabatannya. Setelah terpilih sebagai seorang presiden, biasanya segera memulai implementasi program-programnya. Nah, program tersebut dapat mencakup berbagai bidang, termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, keamanan nasional, dan isu-isu lainnya. Pelaksanaan program ini tergantung pada prioritas presiden dan kondisi politik serta ekonomi pada saat itu. Dan untuk melaksanakan program kerja presiden dengan benar, ada beberapa langkah untuk diikuti sebagai seorang presiden. Dan yang pertama, perencanaan yang matang. Sebagai seorang presiden harus menyiapkan perencanaan yang matang. Presiden perlu memiliki rencana kerja yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kerjasama dengan legislatif. Kerjasama dengan legislatif dapat dengan membantu melewati undang-undang yang mendukung implementasi program-programnya. Dan yang ketiga, konsultasi dan partisipasi masyarakat. Konsultasi dari partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan dari mereka dapat memperkuat dukungan publik. Dan keempat, manajemen resource yang efektif. Manajemen resource yang efektif memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan transparan agar program-programnya dapat diimplementasikan tanpa hambatan berarti. Dan yang kelima, evaluasi dan koreksi. Melakukan evaluasi berkelola terhadap kemajuan program dan bersedia melakukan koreksi jika diperlukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dan keenam, komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif berkomunikasi dengan yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan, progres, dan dampak dari program-program yang dilaksanakan ke depannya. Dan yang ketujuh, ketahanan terhadap perubahan. Mampu menyesuaikan program-program dengan perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin terjadi selama masa jabatannya. Dan yang terakhir, etika dan kepemimpinan yang baik. Etika dalam kepemimpinan yang baik memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, itulah dengan kombinasi faktor-faktor ini, presiden dapat meningkatkan peluang kesuksesannya dalam melaksanakan program-program kerjanya. Baik, selanjutnya
Program presiden yang akan dilaksanakan dapat bervariasi tergantung pada prioritasnya dan visi kepemimpinan presiden tertentu. Namun, umumnya, beberapa tujuan umum dari program presiden melibatkan: yang pertama, peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, keamanan nasional. Keamanan nasional memastikan keamanan dan pertahanan negara, melibatkan kebijakan keamanan dalam negeri dan luar negeri. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sistem pendidikan, memastikan akses layanan kesehatan yang baik, dan memperhatikan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan, menjaga lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan, serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Dan keenam, infrastruktur. Membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, keadilan sosial. Keadilan sosial meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kedelapan, hubungan internasional. Hubungan internasional mempertahankan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama negara-negara yang lain, serta berkontribusi pada isu-isu global. Dan kesembilan, kebebasan dan hak asasi manusia. Kebebasan dan hak asasi manusia menegakkan hak asasi manusia atau HAM, memastikan kebebasan berpendapat dan melindungi hak-hak individu. Nah, oleh dari itu, setiap presiden memiliki prioritas unik dan sering kali menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga tujuan yang dapat disesuaikan dengan konteks spesifik pada saat kepemimpinan mereka. Dan yang ketiga, bagaimana program kerja presiden dapat dilakukan dengan benar? Nah, tujuan seorang menjabat sebagai presiden dapat dilakukan secara bervariasi. Nah, dan yang terakhir, visi dan moto seorang presiden. Visi moto seorang presiden mencerminkan nilai, tujuan, dan arah yang ingin mereka bawa selama masa jabatannya. Contoh dalam visi mereka, visi dan moto yang mungkin digunakan oleh seorang presiden, termasuk contoh visi. Yang pertama, mewujudkan negara yang adil, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dan contoh kedua, kesejahteraan bersama, keadilan untuk semua. Visi ini dapat mencerminkan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang merata dalam hak keadilan, pemberdayaan, dan kemampuan bersaing di tingkat global. Dan moto menyampaikan pesan tingkat yang mencerminkan semangat dan komitmen terhadap visi tersebut. Nah, jadi pada kali ini, namun visi dan moto dapat bervariasi tergantung pada kepribadian seorang presiden dan nilai dan prioritas masing-masing seorang presiden. Baiklah, itulah beberapa 3 pertanyaan tersebut yang sudah saya jelaskan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat membantu keinginan kita untuk menjabat seorang presiden. Sebagai seorang presiden, hal yang tidak mudah, banyak rintangan yang harus dilewati. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giatnya seperti seorang presiden yang belajar sampai ia mengetahui banyak ilmu sampai ia menjadi menjabat seorang presiden. Baiklah, saya tutup videonya. Saya ucapkan